Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Daluhak. Di sini saya akan mendemonstrasikan standar operasional keperawatan jiwa dan psikososial berduka dan kehilangan. Mungkin langsung saja saya akan berbicara dengan pasien berduka dan kehilangan. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan mewawancarai salah satu pasien dengan berduka dan kehilangan. Mungkin langsung saja. Selamat siang, Mas Mutakin. Selamat siang. Di sini saya Nafis Daluhak sebagai perawat di ruang anggrek ingin berbicara dengan Mas Mutakin. Apakah Mas Mutakin bersedia? Bersedia. Oke, baik. Mas Mutakin di sini merasa berduka dan kehilangan ya. Lalu saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Mas Mutakin hari ini? Perasaan saya masih sedih dan galau. Lalu saya ingin bertanya, bagaimana Anda bisa ceritakan bahwa merasa sedih dan kehilangan itu seperti apa? Ya, boleh. Mungkin bisa langsung diceritakan awal mulanya kenapa bisa mengalami kesedihan galau tersebut. Baik, Pak. Jadi awal mula kesedihan saya itu karena kehilangan salah satu keluarga di hidup saya, yaitu kakek saya yang meninggal kemarin, kemarin telah meninggal. Saya sangat sedih dan kehilangan kakek saya. Mungkin apa perasaan yang sangat sulit atau dilepaskan atau memori yang saat diingat dan kemudian tidak bisa diterima dengan kehilangan kakeknya? Kakek saya sangat perhatian dengan saya seperti cucu kesayangannya. Jadi masih belum menerima kenyataan bahwa kakek saya telah tiada. Oke. Lalu Mas Mutakin bagaimana cara mempengaruhi kehidupan sehari-hari tersebut? Sangat mempengaruhi di keseharian saya, masih sangat sedih sekali. Oke, mungkin Mas Mutakin bisa menggambarkan perasaannya pada hari-hari. Mungkin hari ini Mas Mutakin bisa menggambarkan perasaannya seperti apa? Perasaan campur aduk, tidak nafsu makan, tidak bisa tidur. Lalu apa Mas Mutakin yang dirasakan berat? Mungkin berat ketika kakeknya tiada, atau berat pada hari ini, itu apa yang dilakukan? Rasa paksa dari awal saja. Lalu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya Mas Mutakin itu? Merenung, terdiam sambil bingung dan mengingat masa lalu bersama kakek saya. Biasanya kan orang itu bercerita dengan siapapun ya. Mungkin Mas Mutakin ada nggak yang memberikan dukungan pada hal-hal yang sulit seperti ini? Keluarga selalu memberikan dukungan. Lalu bagaimana respon keluarga ketika Mas Mutakin mengetahui tentang perasaan ini? Ikut serta dalam kesedihan. Oke, saya ingin bertanya lagi ya, apakah hal yang membuat Mas Mutakin itu tidak nyaman ketika membagikan perasaan kepada orang lain, bercerita? Terkadang jika saya bercerita banyak sekali pikiran dan pikiran, walaupun hanya sebatas bercanda. Oke, Namun rasa hati sangat sedih dan sakit ketika keluarga tersayang meninggalkan kita. oke. Biasanya apa yang membantu Mas Mutakin untuk merasa lebih baik ketika sedih? Biasanya kerabat, teman dekat diajak main pergi untuk refleksi. Lalu Mas Mutakin, saya ingin bertanya, biasanya kan ketika ada kerabat atau keluarga yang meninggal atau tiada, ada nggak memori atau kenangan yang sangat menyakitkan? Sangat sedih sekali. Itu pada waktu ketika apa? Aktivitas atau ritual apa? Setiap hari saya selalu mendoakan kakek saya. Oke, jadi Mas Mutakin setiap hari biar menghilangi rasa
kalau rasa sedihnya selalu berkali-kali. Jadi apa yang diharapkan Mas Mutakin ketika dapat dukungan dari kami? Lebih lega dalam bercerita dan diberikan solusi agar tidak sedih. Oke, ini mungkin yang terakhir ya saya bertanya pada Mas Mutakin. Hal apa yang sebelum saya mengakhiri, adakah pertanyaan lagi kepada Mas Mutakin? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin saya rasa pertemuan hari ini cukup dan tidak ada yang harus disampaikan lagi. Mungkin nanti lain waktu bisa bertemu kembali. Terima kasih atas pertemuan dan bisa membagikan cerita kesedihannya, pengalaman, dan kami di sini perawat saya akan membantu proses hospitalisasi. Terima kasih Mas Mutakin ya. Terima kasih juga Pak. Terima kasih.